Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha qulubana wa uqulana bil ilmi wal amal wan nafa' wal intifa'. Salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaabal jahli wa tughliqu biha anna abwaabasy syarri wat ta'sir abwaabal jahli wal kasli wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li. Amma ba'du. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan ngaji bareng-bareng kajian ilmiah pada malam hari ini dengan tema apa temanya? Mengenal lebih dekat atau kita lebih mengenal dan lebih mengetahui tentang apa dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita sebutkan dan kita sebut dulu nasabnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang putra, seorang rasul yang bernama Sayyidina Muhammad, yang bernama Muhammad ibn Abdullah, bernama Muhammad, putranya Sayyidina Abdullah, putranya Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, mbahnya kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kemudian bersiapal, ada siapal? Ada siapal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar
bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kakek buyut beliau adalah Sayyidina Adnan, termasuk salah satu keturunannya Sayyidina Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kita tahu dulu siapa nyaman, siapa nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Dan nama Muhammad ini tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad pertama kali kecuali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Oleh Allah Subhanahu wa taala diilhamkan kepada Sayyidina Abdul Muttalib bahwa anak cucu yang dikandung oleh Sayyidah Aminah ibu beliau ketika lahir diberi nama Muhammad. Nama beliau di kitab Taurat, di kitab Injil bukan Muhammad tapi Ahmad. Dan nama Rasulullah sudah terukir di surga, namanya adalah Muhammad. Jadi ketika kamu semua yang berawalan nama Muhammad itu adalah tabarukan, ngalap barokah, ngarap syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau nyaman adalah Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah. Rasulullah ini dilahirkan yatim, lahir yatim. Abah beliau yang bernama Abdullah, Sayyidina Abdullah, meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Ketika Sayyidah Aminah masih mengandung, masih dari dalam kandungan, abah beliau yang bernama Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Dan hampir setiap malam Sayyidah Aminah ibu beliau itu oleh bisyarah, oleh kabar baik lebet mimpi dan lain sebagainya, termasuk ketika mengandung kandungan beberapa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hampir setiap malam oleh ru'yah solihah, oleh amempe ketemun ben Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Sayyidah Aminah hampir seperti itu. Ya kan, sudah ada keutamaan tersendiri. Ketika masih mengandung pun sudah berkabar, sudah ada kabar bahwa anak yang dikandung oleh kamu sekarang ini adalah bakal jadi nabi laku ketika sudah dewasa, ketika sudah besar akan menjadi nabi dan rasulnya umat manusia, menjadi utusannya makhluk Allah seluruh dunia. Dan Rasulullah itu dikatakan Rasulullah itu akhadzal jamala kullahu. Rasulullah itu sampurna, genteng, mapan, indah, semua yang indah-indah, semua saya genteng-genteng, semuanya itu kezibiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan, kan katanya jangan keterangan wararu guru sembilan guru-guru umpaman rembulan atau seumpama keindahan itu berupa bulat, katakanlah rembulan kalau gampang ya, dibagi menjadi tiga. Rembulan itu dibagi menjadi tiga, dipotong setengah, kemudian yang setengah ini dipotong
setengah lagi. Berarti yang setengah itu miliknya Rasulullah, keindahan untuk Rasulullah. Yang sepertiga, yang segelak, kan tadi kan setengah ya. Setengah itu dibagi dua. Yang satu ini miliknya Nabi Yusuf, yang setengah terakhir itu miliknya kita semua. Jadi sedang gendeng orang, sedang gendeng manusia, sedang ratin manusia sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gentengan Nabi Yusuf, dibandingkan dengan gentengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Nabi Yusuf itu akhoda nisfal jamal. Segala keindahan, semua keindahan, genteng, mapan, indah, lebur, itu separon di Nabi Yusuf. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Yusuf. Akan tetapi uftutina ba'dun nisa, dengan kegentengan Nabi Yusuf, termasuk tak kuat. Kan badan yang disebut lagi dengan Al-Quran itu, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Maafal kabeh. Maafal kabeh, mak curiga saya. Hah? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya. Lah zaman Nabi Yusuf dulu ketika Siti Zalikha berasal dari Zulaikha itu difitnah di orang-orang sekitar. Siapa nyela orangnya dalam tanda kutip orang bini segetel ya, orang bini selet ya, dalam tanda kutip. Aku dan Nabi Yusuf, oh iya lu kada marah. Akhirnya Siti Zalikha mendatang orang-orang bini di daerah situ, orang bangsawan dan lain sebagainya. Yonceng ebrein lating bi ebrein apel. Setelah itu, ketika ngombe apel, Sayyidina Nabi Yusuf panggil bi Siti Zalikha, panggil bi Zulaikha panggil. Keluarlah Nabi Yusuf. Ternyata orang bini yang diundang tadi itu tak sang ngerasaki saking lebur ngabus Nabi Yusuf, saking terkesimanya melihat keindahan dan kegantengnya Nabi Yusuf, tak kerasa gerigiin kening ketok dan tak kerasa sakit, tak kerasa sakit. Itu termasuk gendengan Nabi Yusuf sampai membius manusia. Tak kira saya kerak. Lah akan tetapi sebut lagi jangan gila. Walakin Nabi akhadhal jamala kullahu. Nabi Yusuf kan gun saparo. Rasulullah ini 100% diambil semua. Kegendengan, keindahan, kebagusan semuanya itu ekalak kanjeng Nabi kabeh. Walakin akan tetapi maftutina sana maftutina atau ya maftutina ba'dun nas, tada orang yang tidak seperti Nabi Yusuf. Gentengnya Rasulullah, indahnya Rasulullah itu tidak sampai mencederai orang lain, tidak sampai membius orang lain, nggak bisa. Sedangkan Nabi Yusuf yang setengah saja sudah seperti itu. Tapi Rasulullah semua diambil oleh Rasulullah. Gusti Allah bagi kabeh Rasulullah, akan tetapi tidak sampai membuat orang terbius. Kenapa? Li'anna jamalahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena jamalnya, indahnya, gentengnya Rasulullah ini muzijat bijalalihi sallallahu alaihi wasallam. Itu gentengnya Rasulullah, indahnya beliau itu apa? Muzijat. Apa bahasan muzijat ya?
Bisa tahu keajaiban itu lebih dominan genteng Rasulullah itu lebih dominan keagungannya beliau. Agungnya Rasulullah, haibahnya Rasulullah, wibawanya Rasulullah itu lebih dominan daripada gentengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat acerita, salah satu sahabat acerita, iza ro'a wajhun nabi ka'annahu qit'atu qamar. Ketika kamu melihat wajahnya Rasul dan sahabat acerita, seakan-akan kamu itu melihat rembulan. Dalam bulan purnama ketika tanggal malam 15 ya bisa libur kan ya. Bunter mapan, teraan ya mapan, ya bisa seneng tak sampai membikin silau. Nah kalau gempangnya seperti ini, genteng Nabi Yusuf menyilaukan, tapi mon genteng Nabi Muhammad menyegarkan dan nyenengaki. Kenapa? Karena lebih dominan wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kegentengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pernah cerita, ketika bulan purnama aku melihat kepada rembulan. Mari ngabas ke bulan, melihat ke wajahnya Rasulullah. Setelah melihat wajah Rasul, melihat lagi ke rembulan. Kemudian melihat lagi ke wajahnya Rasul. Seakan-akan saya melihat rembulan itu ki teraan wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan setia anak Lubul Labib saya paling genteng di malah orang lah. Ya bahasa hakikat dengan bosan membosankan kan ya. Ya bahasa ki iya montapan neng mesem di lebur ya, bes montapan merongok tak lebur. Montapak ketondu tak lebur. Ya. Montapak apa boleh roh nyerengi tak lebur ya bahasa ki. Apa boleh pas sampai nyeroteng tambah tak lebur, makin genteng ya. Nah itu perbedaannya kita manusia biasa ini dengan para anbiya dan mursalin, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini ketika marah itu tidak mengurangi keindahannya Rasulullah. Apalagi ketika beliau bahagia. Ketika bahagia dari wajahnya, dari raut mukanya kelihatan seperti atau seakan-akan kamu tuh melihat rembulan, melihat bulan purnama. Dan ketika Rasulullah itu marah, tidak mengurangi sedikit pun wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tanda, beda telok tanda ketika Rasulullah marah. Yang pertama, keluar apa? Orang di denare baina hajibaihi beda keluar ora di neidei dinar. Padeng orang, pada orang tanang karena padeng ya. Itu kadang padeng sini. Itu yang pertama, tanda Rasulullah ketika duka. Kemudian tanda yang kedua, Rasulullah ketika duka wajna tahu di sini nih memerah. Di sininya memerah. Memerah. Dan tanda yang ketiga, ketika Rasulullah duka, mulai neguk sorban rida kan biasa kesandeng begini ya, sorban ya, rida. Lah itu tak pakai sandeng eret. Ajalan sampai eret. Itulah menandakan bahwa Rasulullah tepan marah, tepan duka. Dan Rasulullah ini adalah makhluk satu-satunya makhluk yang paling sempurna, paling sampurna sampai dari agungnya, dari tingginya derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
nama beliau nyaman Rasulullah dadi mahar perkawinan atau pernikahannya Nabi Adam dengan Siti Hawa ning swarga, menjadi mahar ketika akad nikah. Kan bilen Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diciptakan wa nufikh fihi ruh, setelah beriin ruh odi Nabi Adam, kemudian oleh Allah taala di apa? Esoro nengeneng nenge swarga. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam di surga. Surga dengan seluruh kenikmatannya surga dan keindahannya surga. Kamu nenge swarga tak usah sampai tero. Akan tek jadi. Ya. Ketika kamu mau nenge swarga, tak usah sampai tero, nggak usah terongin rumah. Tak usah sampai tero, tak usah sampai ngocak. Gunakan tek dua ada. Oh, apa saya kata kamu? Tero mobil Ferrari. Gunakan tek datang Ferrari. Nenge swarga, nenge dunia tak bisa. Akhirnya tek tero Ferrari, ya nyari gember Ferrari teguh abes. Menenge dunia, menenge akhirat, nenge swarga lah kok gue akan terjadi. Terus apa? Sepeda motor, Kawasaki, apa loh? Saya nyerah lah. ZX ya. Ya itulah. Abah mau ngomong TV, ya pancing sepeda lagi itu. Ya, pengen seperti itu, neng swarga. Ya Allah, makanya tek niatin tero Kawasaki H2R sama. Bener ZX lagi ini H2R yang harganya sampai 1 M lebih itu. Datang langsung H2R datang. Itu neng swarga. Mau neng dunya, neng dina kamu montero jalan nyari kabar. Congok neng YouTube, orang ria. Dia tak gula. Nah, boleh kembali ke Nabi Adam gula. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk diam di surga. Kemudian Nabi Adam merasa kesepian, tak sampai minta ke pangeran Nabi Adam, merasa kesepian karena sendirian. Nabi Adam nangis surga, hanya merasa kesepian. Akhirnya Nabi Adam bi Gusti Allah paringin ngantuk, ketondu, ya ngantuk. Kemudian Nabi Adam bangun tidur, mau temu beda orang bini. Ya bisa akibit Nabi Adam, mau pada manusan. Ya bisa lebur. Panjang tandi bareng sekali manusia pertama kali. Mak lebur ya bes. Sedih ngambil Nabi Adam. Allah Ta'ala ada bumah ya Adam, aja dah ambulah Adam dah. Ambulah kami Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah ada ban montero rekan halal bisa bareng bi orang jeria. Saya nama Hawa itu, saya nama ibu Hawa Siti Hawa itu. Kamu harus melaksanakan akad nikah. Kau tuh kabin, kau tuh nikah yakat. Dari mah akad nikah, qabil tu nikah seperti biasa itu. Saya ngakad Gusti Allah, saya jadi saksi malaikat. Ya. Saya jadi mahar apa? Yang menjadi mahar mas kabin pernikahannya Nabi Adam dengan Siti Hawa apa? Syahadat. Rekan la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, itu menandakan bahwa Nabi Muhammad derajatnya sangatlah tinggi dan sangatlah agung. Sampai detik mas kabinan Nabi Adam dengan istri Hawa. Kemudian Allah Ta'ala akan menciptakan yang pertama kali
yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah nuru nabi kaya Jabir sebut lagi nenge Simtud Duror ya An Abdur Razak itu kan sebut lagi awwalu khalqin pertama kali makhluk saya ciptaki Gusti Allah adalah nuru nabi kaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad akhirnya Rasulullah debu Gusti Allah debu laulaka ma khuliqal aflak atau ma khalaqtul aflak mon tak king merga kok cinta nang kok kebeken dia Muhammad jan Gusti Allah ma khalaqtul aflak maka alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Jadi adanya kamu, adanya semua ini, pada masjid, pada pondok, pada negara, ada dunia, ada semua ini adalah barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, akhirnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah ini orangnya sedengan. Ya besaki ya tak tegi sarah. Ya tak mandek sarah. Rasulullah orangnya sedengan. Akan tetapi tidak ada satupun yang bisa mengungguli Nabi Muhammad dalam segi baik dalam segi fisik ataupun dalam segi yang lain. Contoh bukti termasuk dalam segi fisik Rasulullah itu orangnya tak tegi. Ketika bareng bi orang, bareng bi sahabat, saya lebih tegi, saya tegi ya besaki. Rasulullah itu seakan-akan ogah tinggi badannya, lebih tegi daripada sahabat saya tegi gila. Ketika duduk bersama dengan sahabat, pundaknya beda orang sahabat tegi sampai tegi sarah. Lah pundaknya Rasulullah itu seakan-akan ya besaki nih lebih tinggi daripada pundaknya sahabat yang lebih tinggi. Ya saya tegi tadi. Ya. Pundaknya lebih tinggi daripada pundakan sahabat setegi gila. Dan itu apa? Mukjizat ini masih terjadi sampai sekarang di Madinatul Munawwarah dengan Madinah sana. Di samping-samping Masjid Nabawi itu banyak bangunan-bangunan tinggi. Tapi ketika dilihat dari jauh tak ada yang lebih tinggi daripada Gubbatul Khadra, kubah seijo, kubah menara, sering bukan menara, kubah hijau itu. Pas di bawahnya situ kan adalah makamnya Rasulullah SAW. Jadi ada kubah, pas di bawahnya kubah adalah makamnya Nabi. Dan ketika kamu lihat dari luar bangunan-bangunan yang tinggi, hotel-hotel dan bangunan lain yang segi-tegi itu, ya bos dari jauhan kita tetap lebih tegi kubah hijau tadi, dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi Rasulullah tidak ada yang mengungguli beliau sampai sekarang. Dan Rasulullah itu sangatlah cinta kepada umatnya, melebihi cintanya beliau kepada keluarganya. Rasulullah mencintai kita semua. Rasulullah menyayangi kita semua, melebihi cintanya Nabi kepada putra-putri Gusti Nabi, melebihi cintanya Nabi kepada keluarga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti beliau cinta kepada kita semua buktena ketika Rasulullah akan meninggal dunia. Depa aka umur Rasulullah, depa aka umur bertamoi malaikat Jibril namoi ke Rasulullah, ya Rasulullah anu ampun depa menabi yedinin ngerenge cabut jan malaikat Jibril menabi yedinin sareng panjenengan cabutnya rohnya.
Aja Rasulullah. Kalau kita semua kan tak tahu Sayyidin malaikat. Mati lah ya. Mati lah. Mon Rasulullah ndak pamitin kada bi malaikat Jibril rekan malaikat Israel apa? Malaikat maut. Malaikat sama malaikat maut. Siapa? Malaikat Israel songkan langsung ngadep. Akhirnya malaikat Jibril kadang ngadep. Menabi yadinin ya Rasulullah panjenengan cabut nyaben. Akhirnya Gusti Nabi oh iyalah pakai dalam ngasah Israel je pakai dalam. Akhirnya singkat cerita malaikat Israel malaikat maut mulai nyecing kanjeng Nabi etajek sekone ron bi malaikat Israel. Ketika etajek sekone apa ambulu malaikat bi kanjeng Nabi. Mak sakit dah iya Azrail etajek nyaben jadi caci roh ya. Pengki kanjeng Nabi jangan malaikat Israel. Kantos lah paling alos. Neka ini adalah proses yang paling lembut, yang paling tak sakit pun jangan malaikat Azrail. Waduh iya, eki. Iya lemon deh iya. Kalau begitu limpahkan semua rasa sakitnya umatku ketika cabutnya gon kangkok jangan Gusti Nabi. Kabiagi kangkok lah. Jangan Gusti Nabi. Itu tak ingat ke anak bibinin ya. Ketika mau dicabut nyawanya, tak ingat ke anak bini, ingat ke kamu, ingat ke bukan kabiri ya. Itulah apa besarnya cinta Nabi kepada kita. Akhirnya bi malaikat Israel kibon, akhirnya ekorangan kabit. Jadi umpaman beda orang mati ateng penting, saya pak akan nyambung ateng penting, arole ekorangin, rasa sayang le ekorangin. Ya, sudah ekorangin barokah Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tahu seperti itu, apakah kita punya alasan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita tahu Rasulullah cintanya kepada kita semua, kita punya alasan untuk tidak cinta kepada Nabi. Ya, termasuk lagi rasa sayangnya Rasulullah kepada kita. Beliau Rasulullah adabu hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Engkau tang riaya bagus kebeenjan Gusti Nabi ke para sahabat. Ketika engkau mati, ketika engkau tadi akan meninggal dunia, ya bagus kebeen jan Gusti Nabi. Kemudian ketika bagus baiknya atau bagus ketika engkau adalah kamu bisa bercengkrama dengan saya, bisa bertemu dengan saya, bisa norok saya, bisa ngaji ke saya, jan Gusti Nabi. Wa mamati khairun lakum dan ketika engkau tak ada umur ya bagus kabeen dan mah bagus engkau neng kuburan neng kubur bekal dua akin been bekal dua akin been jangan Gusti Nabi bekal dua akin been kapi bekal minta akin sepora ke Gusti Allah untuk kamu semua. Jadi kita ini setiap hari, setiap saat ki eduaki Gusti Nabi. Ki eduaki. Dan ketika seperti sekarang ini cong ketemu beda malaikat laporan Gusti Nabi. Ben siapa nyaman nak? Wildan. Orang di mana? Gading. Laporan malaikat itu laporan. Sekarang ini, setia ini ada malaikat senyatet bedanya mawil dan orang gading ngaji ning Masjid Lubul Labib
ngaji tentang Rasulullah, ngaji tentang daerah Gusti Nabi. Aja lapor lagi malaikat, langsung mangkat kah Madinah, laporan ke Gusti Nabi. Gusti Nabi beda orang pelake hanya mau wildan, mondok neng lobel labib orang gading, mungkin tapak ngaji. Beda pak laporna. Beda boleh ya sama yang mana? Siapa nyaman kamu? Alek. Orang mana? Perdawe. Beda polenya ma Alek Gusti, keng bek ngaji kian yang lobel labib, keng bek sebelum duka tondun. Beda boleh nyama fulan, nyama siapa orang boleh? Suhandira lah. Zidan, orang maron bere. Sebut lagi kabeh malaikat, catet. Kirim akabir Gusti Nabi. Gusti Nabi atu aki ya mandher moga. Oh iya ya mandher moga nak anak santre orang semua yang ada di sini. Bi Gusti Nabi itu aki, sapa ratusan Nabi Gusti Allah itu aki begitu. Sana ada nak. Buktiin Gusti Nabi pernah ada bu, ketika aku menemukan atau aku tahu bahwa umatku ngelakonin perkara bagus, ada pun Gusti Nabi ketika engkau tahu badatang umat ngelakonin ketaatan, ngelakonin kebagusan, syakartullaha atau hamidtullaha, engkau saya dan Gusti Nabi muji ka Gusti Allah, alhamdulillah tang umat seanya ma fulan, seanya ma wildan, seanya ma Alex, seanya ma siapa lagi lah wildan atau Zidan ya mirip. Alhamdulillah tang umat seanya ma Zidan, seanya ma wildan, seanya ma Alex, seanya ma Ahmad, seanya ma Abdullah dan lain sebagainya ngaji, ngelakonin perkara bagus, ngelakonin ketaatan. Alhamdulillah jan Gusti Nabi. Wa idza darmah wa in amila ghairu dzalik mun tepak tak ngelakonin kebagusan, tak ngelakonin kebaikan dalam kalau gampang ngelakonin maksiat, kamu tepak ngelakonin maksiat, apa jan Gusti Nabi? Istaghfartullaha, engkau minta aki sepora dek kasih fulan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Iya memang jasadnya sudah meninggal, tapi arwahnya beliau masih hidup dan selalu mengawasi kita, selalu mendoakan kita dan selalu mencintai kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa menggambarkan secara detail seperti apa Rasulullah, karena kita tidak pernah bertemu, ya kan? Tak bisa menggambarkan. Ya memang ada riwayat-riwayat seperti ini, apa Nuniul Fami, di mana ini di barolah, drama Mimiul Fami Nuniul Hajib, di mana ya? Lupain kok. Alifiyul Amfi, dari mana ada siapa orang ya? Dari mana Tom? Mimiul Fami, terus Nuniul Hajib, itu kan sifatnya Rasulullah yang digambarkan oleh orang para sahabat. Sedangkan kita kan tak pernah ketemu, iya, tak pernah tahu. Ya sudah, tidak usah menggambarkan fisiknya Rasulullah seperti apa. Tapi paling tidak kita sudah dengan bagaimana akhlaknya Nabi, dengan bagaimana cintanya Nabi kepada kita, itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika marahnya Rasulullah adalah marah ketika urusan di agama, urusan Gusti Allah, menelah salain urusan agama Gusti Allah, elah salain Rasulullah,
duka, Rasulullah marah. Tapi ketika yang disalahin juga adalah pribadinya Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah selalu nyapora, selalu minta agi sepora, selalu mendoakan orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk buktinya ada riwayat, ya ada riwayat itu senjaan malaikat saking tak tegen ke Gusti Nabi, sakein bi orang-orang kafir waktu itu, sampai malaikat ada ngocak matur ke Gusti Nabi, torepon Gusti ngangkakin gunung karo iku lho to ngepakin ka orang gelek orang kafir kesa. Apa jangan Gusti Nabi aja Allah pada tak tahu mak pola rep ngarep Gusti Nabi ki rep ngarep aja. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu. Tak tahu aja. Kirep ngarep ka Gusti Allah mandermo gelaku dari salah satu anak turun orang-orang gelek ruah beriman kepada Allah, beriman kepadaku sebagai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mun paham paman kamu lek elah saling kancan. Ya, saya kuda, saya ini, saya itu. Beli sama tak beli kira-kira? Beli. Mungkin bisa nokol aja. Ya. Pokol, tak kira tak pokol. Lalu Gusti Nabi aja. Ketika Gusti Nabi lewat, lebet. Ning jalan Gusti Nabi beriin betoh sekiranya Gusti Nabi tak nyaman lebet ke dia. Kemudian Rasulullah pernah juga bi orang-orang kafir Quraisy yang tembik celatong. Alek aja iya Alek ya. Hah? Alek kan ya? Alek sirua, Alek siria pada. Ajalan soko entar ke kamar Alek. Entar ke kamar. Ada siapa nyampe mana? Jamil. Bi Jamil paham orang yang laki yang goceng yang temaki. Beli siapa tak beli? Rasulullah dah iya bilang, pada iya bi orang kafir Quraisy bilang. Cuma Rasulullah apa? Tidak marah sedikit pun. Sama sekali tidak marah, malah Gusti Nabi adua kiman dermo ke oleh hidayah. Allahumma hdihim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mandermo ke oleh hidayah dan Gusti Nabi. Saking beles Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak cinta kepada Nabi. Dan untuk menambahi cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita memperbanyak baca sholawat, memperbanyak membaca sejarah tentang Gusti Nabi, sejarah tentang Syama'ilun Nabi, baca. Kemudian baca sholawat banyak, sehari kelar 10.000, kelar 1.000. Malah Gusti Nabi ada bullu lisanak bidzikri. Salah satu ada bullu lisanakum bidzikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basahi lisanmu dengan memperbanyak maos sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita maca sholawat, kita norok Gusti Nabi, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, itu sudah otomatis norok Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad ini tidak bisa dipisahkan dengan Allah Ta'ala. Ketika kamu norok Gusti Nabi, maka otomatis kamu norok Allah Ta'ala. Ketika kamu norot Gusti Nabi, maka kamu otomatis norot tidak ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Tak pati semangat orang-orang lah. Oke. Keyboard. Nah, mungkin segitu dulu sudah, karena sudah tidak semangat. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, dan semoga
bisa nambahin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga menjadi ilmu yang manfaat dan kita diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat untuk selalu ngaji, untuk selalu belajar, dan untuk selalu membanggakan orang tua kita, membanggakan guru-guru kita, dan kita menjadi orang yang soleh sekeratu dekat Gusti Allah, keratu dekat Gusti Nabi Muhammad SAW, keratu dekat para guru, oleh barokah para guru, oleh barokah orang tua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.